karena ada masalah sekarang bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe itu, dan itu artinya batinnya mengalami semacam kecemasan kalau jadi mantan. Karena itu mungkin bagi panitia itu menganggap penting untuk kita yakinkan bahwa Pak Jokowi itu nggak usah khawatir lah. Kalau dia khawatir justru akan terlihat bahwa dia takut setelah dia jadi mantan, kan itu masalahnya. Apa sih Pak yang dilihat laporan yang Jokowi? Sekarang dia taruh semua tangannya di semua partai, kan itu artinya dia panik sebenarnya kan. Kalau dia nggak panik dia berenang sendiri aja, ngapain mesti minta tolong pelampung dari banyak partai kan? Ya saya nggak tahu, tanya Pak Jokowi. Kita cuma baca sinyal itu, dan sinyal orang yang gelisah itu dia mau cari pegangan yang kokoh gitu, tapi lama-lama dia nggak bisa pegang yang kokoh karena dia memegang semua orang, itu artinya tidak memegang apa-apa. Memegang semua ketua partai artinya tidak memegang apa-apa. Kalau dia kuat, dia pegangnya satu orang kan, jaminan itu. Jadi bagaimana sih Bu untuk memastikan bahwa transisi dari Jokowi ke presiden berikutnya ini lancar begitu Bu? Apakah ini juga tergantung capres yang terpilih berikutnya? Ya capresnya sekarang coba itu ada Pak Prabowo yang sudah dinyatakan sebagai secara formal. Jokowi bilang setelah saya ada Prabowo, lalu dia ke Ganjar lagi, sekarang dia pergi ke Anies itu. Jadi orang merasa ini apa sebetulnya? Tapi masalahnya kan bukan Prabowo atau Ganjar dan Anies, masalahnya ada pada Jokowi. Yang kita tagih sekarang dari Anies, mau nggak Anda menyatakan diri sebagai calon presiden yang menghendaki perubahan tapi menggandeng Caimin. Nah, orang menghitung bahwa Caimin sebetulnya liability di situ kan, tapi ya mungkin Anies pragmatis, dan kita menguji apakah Anies seorang leader atau sekedar dealer. Itu masalahnya kan. Jadi seperti Pak Anies, dia berubah-ubah. Nah, orang yang berubah-ubah tidak mungkin memimpin perubahan. Kan itu mentalnya. Tadi pasangan Bapak sempat menyinggung pasangan Prabowo Yusril dan Pak Prabowo. Dia lebih masuk akal, karena kalau kecemasan Pak Jokowi itu tentang masa depan dia setelah lengser, nah Pak Yusril itu punya kapasitas untuk mengatur. Dia Pak Yusril pernah sebut aja dalam tanda petik menyelamatkan Pak Harto kan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi rasa aman kalau Yusril itu ada di samping dia, atau jadi calon presiden dari partai manapun, koalisi manapun, atau ya minimal jadi wakil presiden. Itu mungkin lebih bagus kalau jadi wakil presiden Pak Prabowo tuh. Karena Pak Prabowo mengerti tentang teknokrasi, mengerti tentang patriotisme, Yusril mengerti tentang hukum, tentang upaya mengelola negeri ini supaya melembaga, persoalan politik dilembagakan oleh hukum tuh. Jadi Pak Yusril punya kapasitas itu, melembagakan politik berdasarkan prinsip hukum, bukan sekedar cawe-cawe. Jadi Yusril punya potensi sebetulnya untuk didorong buat jadi paling nggak jadi wakil presiden Prabowo. Saya mendorong itu. Kira-kira pun kalau Prabowo Yusril terpilih ini, apakah program-program pemerintah akan dilanjutkan? Apakah program-program pemerintah Jokowi ini akan dilanjutkan atau akan terlihat perubahan oleh Prabowo? Di mana-mana janji seorang presiden sebelum terpilih akan beda dengan pembuktian dia setelah terpilih itu. Begitu dia punya kekuasaan, tentu dia akan filter. Nggak semua janji dia akan dia lakukan kan itu. Tapi gue serah-serah. Itu sih.